Salam warga Yakum. Pada kesempatan ini seperti biasanya kita akan sejenak membaca dan merenungkan sebagian sabda Tuhan di dalam fellowship Yakum. Tapi sebelumnya marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami keluarga besar Yakum sejenak lagi akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabdamu. Kami berharap permenungan kami itu menjadi dasar, menjadi bekal kami di dalam menjalani pelayanan kami sebagai keluarga besar Yakum, juga menjadi bekal kami untuk menjalani kehidupan bersama kami sebagai keluarga besar Yakum. Oleh sebab itu, kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga di dalam segala keterbatasan kami boleh memahami kehendak-Mu. Kami boleh menyimpannya dalam hati dan pikiran kami. Dan nantinya kami boleh mewujud nyatakannya di dalam keseharian hidup kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, karena setiap kami bukan sekedar siap, tetapi rindu untuk disentuh, dikuatkan, dan diubahkan kehidupannya oleh kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Warga Yakum yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ke-8. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia dan terberkati adalah saudari-saudara dan saya yang tidak hanya mau membaca dan merenungkan Injilnya, tetapi yang mau berupaya mewujud nyatakan kebenaran Injil di dalam keseharian hidup kita. Hosiana. Warga Yakum yang terkasih, sebagaimana kita baca bersama tadi, kisah Injil yang menjadi permenungan kita hari ini berkisah tentang penyembuhan yang dilakukan Yesus di kompleks kolam Betesda. Begitu ya. Dan tema permenungan kita pun diambil dari arti atau makna kata Betesda, yaitu rumah kemurahan hati. Agaknya tema ini sengaja dipilih oleh SPS Yakum karena tanggal 15 Maret 2021 yang lalu, Rumah Sakit Betesda Lempuyang Wangi genap berusia 18 tahun. Jadi pada saat ini
perkenankan saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk keluarga besar Rumah Sakit Bethesda Lempuyang Wangi, dirgahayu di dalam Kristus. Nah, kita kembali lagi kepada makna kata Bethesda tadi. Betul, di satu sisi Bethesda dari kata Ibrani Bethesda itu memang berarti rumah kemurahan hati, house of mercy, atau rumah anugerah, house of grace. Tetapi ketika Bethesda itu dibaca dalam dialek Aramik, maka maknanya bisa berarti sangat bertolak belakang. Bethesda justru berarti rumah aib, house of disgrace, atau rumah yang memalukan, house of shame. Kok bisa? Nah, secara historis pada masa Yesus, kompleks Bethesda itu yang terletak di dalam kota Yerusalem ternyata digunakan sebagai balai atau pusat penyembuhan kultus dewa Asklepius. Itu adalah dewa penyembuhan, dewa kesehatan di dalam mitologi Yunani. Dan warisannya dalam tanda kutip itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Karena rumah sakit atau farmasi itu kan suka menggunakan simbol apa ya. Dulu waktu kecil saya mengira itu cacing, tapi ternyata itu ular. Nah, ular sebagai simbol kesembuhan itu biasanya dijumpai di dalam kultus-kultus dewa Asklepius. Nah, pada saat itu kolam Bethesda dijadikan pusat atau balai kesembuhan kultus dewa Asklepius. Di satu sisi ini memang penyembuhan dan banyak orang-orang Yahudi sekalipun yang datang ke sana supaya disembuhkan. Tetapi di sisi lain ini sangat memalukan. Ini menjadi aib. Karena bagaimana mungkin di tengah kota Yerusalem yang suci itu lalu ada pusat penyembuhan dewa Asklepius. Wah, ini buat orang-orang Yahudi yang konservatif, ini aib ini. Ini memalukan ini. Lebih lanjut, kalau kita mencermati kisah yang kita baca bersama tadi, tindakan Yesus menyembuhkan ini kan di satu sisi memang mengungkapkan belas kasih, kemurahan hati Kristus, dan juga mengungkapkan rahmat dan anugerah Allah yang begitu besar. Tetapi penyembuhan itu dilaksanakan pada hari Sabat. Dan bagi orang-orang Yahudi yang konservatif, kalau bahasa kekiniannya kanan mentok pol gitu ya, ini jelas sesuatu yang memalukan, aib. Bagaimana mungkin? Kan tidak ada kesembuhan yang boleh dilakukan, tidak ada karya yang boleh dilakukan pada saat hari Sabat. Kenapa engkau justru menyembuhkan pada hari Sabat? Ini memalukan sekali. Jadi ada dua level. Di level historis, ini penyembuhan, ini adalah kemurahhatian, tetapi sekaligus aib yang memalukan. Di level naratif juga begitu. Nah, warga Yakum yang dikasihi Tuhan, bukankah sejatinya setiap tindakan kemurahan hati itu memang berisiko atau rentan dipandang sebagai hal yang memalukan? Kenapa? Karena untuk mewujudkan kemurahan hati dibutuhkan pengosongan diri. Dibutuhkan kesediaan untuk berkorban. Dibutuhkan kesediaan untuk menjadi rapuh dan rentan. Dan bukankah ketiga hal ini jika dilihat dari sudut pandang masyarakat yang memuja kemajuan, yang memuja kebesaran, yang memuja keuntungan, itu memalukan. Itu aib.
Mari kita ambil sesanti dari keluarga besar Bethesda. Tolong dulu urusan belakangan sebagai contoh. Jelas sesanti atau moto ini mengungkapkan kemurahan hati, mengungkapkan anugerah kasih Allah yang begitu besar, di mana keluarga besar rumah sakit Bethesda itu diminta untuk pertama-tama menolong dulu siapa saja, baru nanti kita urus belakangan. Tapi tidakkah ini juga kalau dilihat sekali lagi dari kacamata masyarakat yang memuja kemajuan, memuja kebesaran, memuja keuntungan, ini memalukan, ini kelemahan, ini aib. Bagaimana mau maju? Kalau kita hanya menolong dan menolong dan menolong, sementara yang ditolong itu lalu tidak jelas urusannya. Bagaimana mau besar? Kalau yang justru ditolong itu justru orang-orang yang penuh dengan kelemahan, yang justru tidak bisa membalas kita. Bukankah kita akan terus seperti ini saja? Bagaimana mau mendapatkan untung? Kalau pasien-pasien itu ternyata sebagian besar adalah nuwun sewu orang-orang yang sekeng. Nggak masuk Pak Eko gitu. Kalau pakai bahasa kekinian. Tetapi memang disitulah kemurahan hati. Sekali lagi harus ada pengosongan diri. Harus ada kesediaan untuk berkorban. Harus ada kesediaan untuk menjadi rapuh dan rentan. Dengan demikian, warga Yakum yang dikasihi Tuhan, kalau Yakum di dalam Renstra tahun 2021 sampai 2026 itu punya tema Preparation for Aggressive Growth, bersiap untuk pertumbuhan yang agresif. Bagi saya itu harus dibarengi dengan komitmen to compassionate grace, kesetiaan pada belas kasih yang penuh rahmat. Karena kalau tidak ada kesetiaan itu, aggressive growth memang tampak membanggakan, memang tampak megah. Tetapi di hadapan Allah itu justru menjadi disgraceful dan shameful. Oleh sebab itu, warga Yakum yang dikasihi Tuhan, mari kita setia untuk melakukan karya kasih yang penuh belas kasih. Karya kasih yang penuh dengan kemurahan hati. Karya kasih yang sungguh-sungguh mengungkapkan anugerah Allah itu. Sehingga setiap unit Yakum sungguh-sungguh bisa menjadi rumah kemurahan hati. Sungguh-sungguh bisa menjadi rumah di mana anugerah Allah yang melimpah dan penuh kasih itu boleh dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena melalui kisah penyembuhan Kristus di kolam Bethesda, kami diingatkan kembali akan panggilan kami untuk mewujudkan Yakum menjadi rumah kemurahan hati. Mewujudkan Yakum menjadi rumah di mana anugerah Allah yang penuh kasih itu boleh menyata secara konkret dan dirasakan oleh banyak orang. Tetapi kami sadar bahwa ini tidak mudah, Tuhan. Kami sadar bahwa ini membutuhkan kesediaan untuk mengosongkan diri kami. Dibutuhkan kesediaan untuk berkorban. Dibutuhkan kesediaan untuk memberi diri, mengizinkan diri menjadi rapuh dan rentan. Hal-hal yang akan tampak memalukan di tengah masyarakat yang semakin memuja kemajuan, memuja kebesaran, dan memuja keuntungan.
Tetapi biarlah kami senantiasa mengarahkan mata iman kami kepada Kristus Yesus sendiri, kepada keteladanannya, sehingga sungguh unit-unit Yakum boleh menjadi rumah-rumah kemurahan hati, rumah-rumah di mana anugerah Allah yang penuh kasih itu menyata secara konkret dan dirasakan oleh banyak orang. Tolonglah kami dan mampukanlah kami. Berkat-Mu-lah yang senantiasa kami butuhkan dan nantikan. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Kristus Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, akan senantiasa menaungi, menyertai dan memampukan setiap warga Yakum untuk mewujudkan Yakum sebagai rumah kemurahan hati, rumah di mana anugerah Allah yang penuh kasih itu boleh tercurah dan dirasakan oleh banyak orang. Amin. Sekali lagi, salam warga Yakum, selamat beraktivitas, selamat berkarya dan berpelayanan. Tuhan memampukan Anda semua mewujudkan rumah kemurahan hati. Sampai jumpa lagi.